Ngomong-ngomong masalah Vespa, kemarin gue habis nyervis motor kesayangan gue di bengkel kawan gue, yaitu Pasir Scooter. Mau lihat gimana keseruannya? Berikut kegiatannya. Hai, gue Hisyam. Gue bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dalam acara Gotomotif. Pada episode kali ini, kita akan ngebahas seputar masalah Vespa yang dijamin seru banget. Kalian tahu nggak sih kalau Vespa tuh banyak banget jenisnya loh? Vespa pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 dengan nama Vespa 98 di Golf Club Roma, Italia. Perusahaan induk Vespa tersebut adalah Piaggio. Piaggio awalnya didirikan oleh Rinaldo Piaggio pada tahun 1884. Awalnya perusahaan ini hanya membuat kapal laut dan juga pesawat. Pada tahun 1949, Piaggio berhasil membuat 35.000 unit. Bahkan dalam waktu 10 tahun dapat membuat 1 juta unit Vespa. Vespa masuk ke Indonesia sejak tahun 1960. Pada saat itu, PT Dan Motors Indonesia Vespa menjadi satu-satunya importir motor Vespa yang ada di Indonesia. Pertama kali masuk ke Indonesia, Vespa mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia. Vespa mampu memperoleh ruang yang cukup besar di pasar industri otomotif Indonesia. Vespa sendiri memiliki berbagai macam jenis, mulai dari Vespa PX, New PX, Primavera, Sprint, Super, Excel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ngomong-ngomong masalah Vespa, kemarin gue habis nyervis motor kesayangan gue di bengkel kawan gue, yaitu Pasir Scooter. Mau lihat gimana keseruannya? Berikut kegiatannya. Nah, sekarang gue udah ada di bengkel Pasir Scooter. Gue mau nengokin motor gue. Kemarin gue nyervis di sini nih. Sekalian mau nanya-nanya nih, cara ngerawat Vespa yang bener gimana sih? Let's go, ikutin gue. Ais, Hilang. gimana motor gua? Alhamdulillah, udah San. Kemarin kan sempat mogok. Kira-kira apa aja yang diganti? Tadi gua cek, ternyata tangki lu kotor banget. Jadi bensin turunnya nggak normal. Jadi gua kuras tangki, karbu gua angkat, gua bersihin, spoiler semua. Sekalian headnya gua servis biasa, udah gua ganti oli juga, sekarang udah enak. Udah aman. Udah aman? Aman, gue yakin. Tapi gue pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, Lo mau ngobrol lagi? Iya. Dalam aja kali. Boleh? Ya, biar lebih enak San. Oke. Nah, kan ada yang pengen San sini kan. Iya, bener juga lu. Kalau kita di luar panas. Nah, tadi tapi itu kira-kira Vespa gue apa nih yang ganti? Nggak ada yang gua ganti sih, cuman oli doang gua ganti kan, karena yang bikin mati hidup itu keran bensin mampet. Tangki kotor, jadi gua angkat tangki, gua kuras, karbu gua angkat, gua bersihin, sekalian head, spoiler semua gua bersihin, gua gantiin oli, udah aman overall. Berarti overall aman? Aman banget. Gua pasti. Tapi idealnya nih buat motor Vespa kira-kira nyervis tuh berapa bulan sekali sih gitu? Kalau ideal sih bisanya sih sebulan sekali tuh udah harus bersihin karbu, bersihin head, oli, ya servis bulanan dah harus ya. Berarti sebulan sekali. Tapi dalam sebulan sekali itu ada yang diganti-ganti? Apa enggak? Tergantung. Kita lihat dulu, tergantung. Dilihat juga. dulu. Iya, tergantung. Kalau buat Vespa harian sih biasanya sebulan sekali, tapi kalau buat cuman weekend doang paling 2 bulan sekali. Karena ada yang buat harian tuh Vespa, itu biasa sebulan sekali. Tapi gue nggak ngerasa Vespa gue nih kayaknya boros banget dah gitu. Tapi kira-kira lu ada tips nggak sih biar nggak boros? Lagi kan, ya ini gue cobain nih boros nih, emang settingan spoilernya aja. Iya settingan spoiler tuh gue lihat besar emang udah gede, udah rojokan. Jadi udah gue ubah ke standarnya tuh. Karena motor juga masih standar kan. Iya.
Makanya yang bikin boros itu spuyer, tapi udah gue rubah, udah settingannya udah gue rubah, udah mendingan. Nggak boros kayak kemarin. Kemarin ngaco gue juga 2 liter gue ngetes Vespa Lutan. Tapi nih fase skuter ya. Ini cuman buat nyervis doang, apa buat restorasi juga bisa? Kita semua ada. Semua bisa? Servis bisa, restorasi, las. Jadi kan dibikin satu pintu aja, jadi nggak usah ngelas, nggak usah lempar-lempar ya. Kita ada lasan, restorasi, cat, airbrush. Kayak model gini kan ini bikin patina style. Bisa juga di sini. Ini dibikin karat-karat gini. Orang yang sejauh ini nih, fase skuter paling susah nyervis Vespa jenis apa? Kira-kira? Bukan susah sih ya sebenarnya ya. Lebih spesial aja sih PTS. Lebih spesial. PTS. Ya kita ngangkat blok aja harus buka kan dia. Ya, namanya juga spesial udah ya. Berarti cuma PTS. Vespa kunyuk kan namanya kita nyebutnya dulu Vespa kunyuk. Vespa kunyuk. Iya. Tapi fase skuter kira-kira ada sosmednya nggak kira-kira? Kalau ada boleh dong biar teman-teman pada tahu. Sosmednya Instagram aja sih yang aktif. Instagram? Di bengkel Pase Skuter PASHE Skuter. Bengkel Pase Skuter. Instagramnya ada tuh? Ada semua. Mantap. Buat teman-teman yang kalau mau ke Pase Skuter, kira-kira Vespanya ada bermasalah bisa langsung aja nih ke AAI. Mau restorasi juga bisa. Bisa. Las dek, ganti dek bisa. Ganti dek. Aman. Betul, aman. Kira-kira dari Vespa gua, look apa sih yang kurang? Gue pengen banget gitu biar Vespa gua kelihatan keren. Gue pengen gabung komunitas, Kalau Vespa sih udah look ya, yang penting sikap. Yang ada yang mogok kita bantuin. Mau Vespa kayak apa juga, yang penting sikap kitanya. Kalau buat look udah cukup sih, udah oke lah. Kalau buat kita kan milenial ya, cukup. Kita bawa cewek nggak malu-malu. Iya, bener. Berarti dari segala segi look udah aman ya? Tinggal sikap aja berarti. Tinggal sikap. Ya udah, itu kira-kira Vespa gue jadi berapa udah? Kelarnya? Servis, ganti oli 15. Kasih gua 80 aja dah. 280? Kasih gua 80.000 aja. 80.000? 80.000. Bener? Iya. Emang udah segitu. Yaudah, gue mau lanjut nih. Gue mau ke Sakral. Langsung kan? Yoi. Gue pengen nyobain Vespa. Ada bisa servis. Lu beset-beset aja, San. Beset-beset? Aman kok. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke, ya San. Langsung cabut nih. It's my pleasure. Ya, sehat-sehat, Amin. Lu juga, San. Oke guys, jadi gue langsung mau cabut ke komunitas Sakral yang ada di Rawabelong. Langsung ikutin aja keseruannya gimana. Let's go, kita nyobain Vespa baru. Assalamualaikum Kak Yamin. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa dari rumah. Kak, gue pengen tahu tentang Sakral dong. Boleh banget. Baru punya. Wih, keren ya Mas. Ayo ikut di Langsung aja. Mas Basecamp. Mantap. Ini ada tempat singgah di belakang. Oke cuy, gue udah sama Kak Yamin. Dia
Oke nih, jadi kayak Min, kira-kira ini Sakral ini berdiri kira-kira tahun berapa sih Kak? Oke, gue cerita dulu tentang Sakral. Sakral, sebuah komunitas di Jakarta Barat, khususnya di Rawabelong, skuteris anak Rawabelong. Jadi berdirinya itu tahun 2005 di bulan Oktober tanggal 10. Udah lama juga berarti ya Kak? Sebenarnya lumayan ya. Nah Kak, sebenarnya Sakral ini dia di berbagai daerah itu ada chapternya nggak sih Kak? Kalau di Sakral ada, gue udah buka chapter ada beberapa di daerah kalau untuk di Jawa Tengah ada di Tegal, untuk Jawa Timur ada di Malang, kalau untuk di Sumatera baru ada di Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau, berarti ada 3 chapter ya Kak di Indonesia berarti? Iya. Mantap. Alhamdulillah. Jadi gue bikin chapter tuh sebenarnya buat temen-temen yang touring atau melalui lintas daerah itu bisa mampir lah, silaturahmi dan istirahat di sana. Nah Kak, tadi kan itu kan soal chapter di Sakral kan yang ada di Indonesia. Nah, Sakral ini kira-kira kalau touring paling jauh kemana sih Kak? Kalau untuk Sakral sendiri udah ada mewakili Sakral tuh udah dari Sabang sampai Merauke udah. Kebanyakan kita tuh ke Aceh dulu nih. Ke Aceh? Dulu soalnya kalau kita mau jalan yang kita habisin pulau kita sendiri nih. Kita kan ada di Jawa. Nah, pulau kita sendiri dulu habisin. Baru kita ke lintas Sumatera, ambil 0 km Aceh dulu tuh. Setelah itu, barulah kita ke timur. Jadi orang dulu bilangnya gitu. Kalau dia ke Aceh bilangnya ke barat, kalau ke Papua bilangnya mereka ke timur. Ke timur. Ya. Oh. Nah Kak, kan gue lihat-lihat nih Kak ya dari sosmed, gue sempet kepo nih Kak waktu itu, sempet stalking. Kayaknya kegiatan Sakral ini cukup menarik Kak, dari segi-segi hal positifnya ada, gitu. Kira-kira itu kegiatannya ada apa aja sih Kak? Dulu awalnya itu, tau lah anak-anak Vespa ekstrim, kita awalnya terbentuknya di Sakral tuh Vespanya ekstrim-ekstrim. Nggak ada yang bagus. Jadi orang melihatnya karena kita sering touring, teman-teman touring juga pada datang, jarang tuh Vespa yang mulus-mulus. Jadi pola pikir khususnya di daerah kita sendiri nih, anak Vespa nih ekstrim, jiwanya ekstrim, penampilannya ekstrim, pasti ya begitulah ya, memandang sebelah mata. Jadi di Sakral tuh kita berusaha untuk memberi kepada lingkungan khususnya lah hal-hal yang positif dari segi sosial. Dari kita ngadain baksos di bulan Ramadan, kita sering ngadain kayak 17 Agustus, pasti ngadain juga buat lomba-lomba masyarakat sekitar. Ya pokoknya yang segi positif kita harus gerakin terus gitu. Iya, bagus banget Kak. Sebenarnya Sakral itu berarti juga berdampak positif juga buat warga sekitar ya Kak ya. Benar. Gitu. Tapi ngomong-ngomongin masalah sosmed nih Kak, boleh dong disebar sosmednya apa sih Kak Sakral nih gitu? Iya, Instagram pribadi kayak Amin juga boleh. Oh iya, kalau di sosmed di Instagram kita Sakral Independen. Kalau gue sendiri Yaminnya Sakral, sama di Facebook juga sama Yamin Sakral, di Facebook juga Sakral Rawabelong. Mantap. Nah, kayak Min kan kalau gue lihat-lihat juga dari YouTube, dari Instagramnya Sakral, itu banyak banget para pertouring yang transit di Sakral ini Kak. Itu yang paling jauh itu dari mana aja Kak? Kalau untuk Indonesia itu udah semua. Dari Sabang sampai Merauke, kalau petouringnya kalau lintas Jakarta emang diarahin untuk masuk ke Jakarta biar mereka bisa istirahat, bisa santai, bisa kenal silaturahmi dengan teman-teman semua. Nah, kalau untuk luar negeri yang dulu keliling dunia tuh Fabio dari Italia udah mampir kemari, dari Prancis Sasa sudah kemari, dari Ceko dulu pernah, pokoknya dari Belanda ada juga
udah dari negara lain udahlah beberapa yang singgah di sini. Mantap juga ya Kak. Berarti sakral ini ya Kak. Ya alhamdulillah silaturahmi biar terjalin terus ya. Benar. Nah Kak, kalau gue lihat-lihat juga ini kan tempat sakral nih kayak homies banget Kak, rumah banget gitu. Nah, cara Kak Yamin menyambut mereka tuh gimana sih Kak? Jadi kalau sama-sama kita peturing atau anak Vespa, mereka udah tahu kok. Mereka memahami tentang situasi di sakral kayak gimana, situasi gue di sini penyambutannya gimana. Gue tuh menyambut mereka, gue apa adanya. Iya. Sakral tuh gue nggak pengen kita dibuat-buat. Kita nggak punya apa-apa, kita dipunya-punyain gitu, nggak juga. Kita ya begini kita aja. Mereka juga seneng kok. Kalau biasanya itu peturing itu, mereka ada tempat istirahat aja udah nyaman ya. Ada tempat buat tidur, ada tempat buat mandi atau nyuci. Nah yang satu lagi nih kadang-kadang, gue untuk berusaha teman-teman yang datang ke sakral ini nyaman senyaman-nyamannya. Biasanya peturing itu dia tidak bisa lepas nih dari kendaraannya. Kalau dia tidur, dia nggak boleh jauh dari Vespanya. Kalau misalkan dia tidur di sini, Vespanya ada di jalan, di parkir, otomatis 100% dia nggak bakal bisa tidur. Mikirin motornya di mana, karena sehati nih. Bener. Jadi gue untuk di sakral, gue bikin atau kita di sakral nih gimana caranya biar teman-teman di luar kota mereka kemari nyaman. Kita parkir di depan. Ya gitulah. Jadi kita kenalin teman-teman di sakral semua, berusaha untuk mereka nyaman dan ada kesan gitu mereka mampir kemari. Betul. Gitu. Tapi nama sakral ini diambil dari mana sih Kak? Kan kalau kata kita itu kan kayak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sakral tuh kayak apa ya, kayak sesuatu yang gitu Kak, mistis. Iya, karena dulu gini. Di tahun 2005 itu 2000-an deh. Banyak klub-klub Vespa yang memakai nama huruf-huruf doang. Kayak teman-teman SOG, POC. Iya. Karena di luar kota pun banyak. Walaupun itunya sama, artinya beda. Nah, gue nih pengen kita anak Kerblong nih khususnya. Wah, gue anak Kerblong, gue harus bikin komunitas yang beda daripada yang lain. Gue pengen satu kata gitu ya. Akhirnya tadinya juga gitu, ada beberapa pilihan, tapi menurut gue, wah ini sakral aja. Sakral tuh karena kampung kita nih Roblong termasuk daerah yang sakral juga ya. Akhirnya terbentuklah sakral. Kita sambung-sambungin aja, skuter anak Roblong. Tapi alhamdulillah lah, jadi orang gampang diinget sih. Benar gitu. Kak. Gitu. Nah, kira-kira ada syarat khususnya nggak sih Kak buat teman-teman kali yang lagi nonton nih? Mau tahu syaratnya biar masuk sakral tuh gimana sih gitu? Kayaknya susah dah. Enggak sih, kalau menurut gue teman-teman di sakral itu nggak ada yang susah untuk masuk ke sakral. Gue jarang untuk kayak di ospek orang nggak. Gue tuh kami itu di sakral lebih prinsip persaudaraan ya. Betul. Pertama hobi. Gue nggak pernah galak untuk anggota gue sendiri. Kita semua sama. Kita adalah main hobi. Kita adalah sama. Nah, intinya kalau mau masuk sakral, pertama lu harus satu hobi dengan kita. Ya itu bervespa. Kita bisa jalan bareng. Kita harus kenal teman-teman di sakral khususnya. Nah, dan yang harus juga, gua harus kenal juga nih keluarganya, rumahnya di mana, dia itu siapa. Nah itu harus gua tahu juga, nggak asal masuk aja. Jadi untuk kedepannya, gua bisa tahu beliau itu siapa, yang mau masuk ini siapa. Pokoknya sehobi deh. Berarti masuk sakral ini nggak dipungut biaya ya Kak? Gue tuh dari dulu, kami di sakral tuh nggak ada untuk pungutan biaya untuk masuk sakral. Palingan patch ya untuk mendapatkan itu mereka, nah uangnya itu harus ke bendahara. Di uang kas. Oh, di uang kas. Uang kas juga kita nggak ada iuran untuk kas gitu ya. Kita biasanya itu ada sesuatu lebih baik kita saweran nih. Saweran PT. Itu lebih baik kok kalau menurut kami. Iya. Sakral kayak gitu.
Nah tuh berarti teman-teman yang mengatasnamakan sakral dipungut biaya tuh berarti bukan bohong. Orang kayak Mine bilang aja nggak dipungut biaya, ya kan kak? Berarti gue bisa bergabung ya kak? Bisa lah, Kebetulan, siapa pun bisa. bener banget kebetulan. Gue udah hobi nih kak, heran. Nah, Udah boleh masuk ayo lah. lah. Berangkat nih kita Berangkat lah. kemana? Kemana aja lah. Nanti kita gas terus. Gak sih kak, berangkat ya? Ayo lah. Nah itu dia tadi info-info seputar Vespa, dan thank you buat kalian yang udah ngikutin kegiatan gue seharian ini. Sekarang saatnya gue buat pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Gotomotif setiap Sabtu dan Minggu jam 9 malam hanya di STV. Gue Hisyam pamit undur diri. Saksikan Gotomotif episode selanjutnya. God save the queen. She ain't no human being. And there's no future.